hari ini ke sidang perdata Olivia Natania. Yang pertama kali perdana dimulai hari ini tepat pukul 14.00 tadi. Hari ini hanya dihadiri oleh kuasa hukum dari para korban. Kebetulan dari pihak tergugat Olivia Natania, Rafli, dan turut tergugat Ibu Nia Daniati hari ini belum diwakilkan atau tidak ada yang datang sama sekali untuk sidang hari ini. Sidang hari ini hanya sekedar pemeriksaan berkas, dan karena surat kuasanya itu ada 179 orang, itu harus diperiksa satu-satu. Jadi majelis hakim meminta waktu 1 minggu untuk pemeriksaan berkas kembali. Minggu depan pun kemungkinan dari pihak tergugat belum dihadirkan karena masih untuk pemeriksaan berkas surat kuasa dan alamatnya sesuai. Untuk perkaranya sendiri? Perkaranya ini gugatan perdata Wan Prestasi yang dilakukan oleh Olivia Natania. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Olivia Natania kepada para korban CPNS yang kemarin sebenarnya sudah diputus pidananya bahwa Olivia Natania terbukti bersalah. Mengulas kembali yang menjadi tergugat itu siapa saja? Yang menjadi tergugat dalam kasus perdata ini yang pertama sudah pasti Olivia Natania. Tergugat 2 itu suami dari Olivia Natania, yaitu saudara Rafli, dan turut tergugat itu adalah Ibu Nia Daniati selaku orang tua ya dari Olivia Natania. Kenapa ya? Pasti akan bertanya kenapa sih Ibu Nia kok ditarik gitu kan? Ibu Nia Daniati kenapa kita tarik ke dalam turut tergugat? Karena selama ini kan kami sudah pernah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Nia Daniati. Sampai para korban pun sebelum kasus ini dilaporkan, para korban itu sudah beberapa kali bertemu dengan Ibu Nia Daniati meminta untuk membantu menjembatani permasalahan ini supaya selesai. Tapi ternyata Bu Nia Daniati hanya menjanjikan dan janji-janji saja, tapi tidak ada titik temu dan realisasinya. Jadi kami menarik Ibu Nia Daniati karena kami menganggap Bu Nia Daniati dianggap mengetahui untuk permasalahan ini, perbuatan yang dilakukan oleh anaknya Olivia Natania. Janji seperti apa mungkin yang disampaikan? Karena Bu Nia Daniati itu menjanjikan akan menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan. Tadinya Bu Nia Daniati sempat menjanjikan untuk mempertemukan Olivia dengan para korban. Tapi pada saat hari H didatangin, nggak ada orang sama sekali gitu. Bu Nia Daniati pun tidak bisa ditemukan, bahkan sampai kita cari lagi para korban gitu. Sampai terakhir pas saat sidang pidana kemarin ada negosiasi antara kuasa hukum, tapi di situ pihak Olivia Natania kita deadlock ya, karena hanya menyanggupi bayar 400 juta, sedangkan pada saat pidana itu 9,7 M yang kita ajukan karena korbannya kan masih 225 orang itu. Nah sekarang untuk gugatan perdata hari ini itu hanya 179 orang dan gugatannya nilainya hanya sebesar 8,1 M. Jadi kalau hanya 400 juta ya keberatan, nggak mungkin kan 400 juta itu kita bagi dengan orang segitu banyak. Itu dari sisanya 225 kemana aja? 225 sisanya kan ada beberapa yang sudah mulai bekerja. Dan di saat dia sudah bekerja, dia tidak bisa minta izin untuk datang ke persidangan. Karena kalau perdata itu mereka harus intens sebenarnya untuk datang. Karena nanti kan dibutuhkan bukti-bukti, datanya harus akurat. Itu harus lengkap, yang namanya perdata itu harus selengkap-lengkapnya bukti. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya mereka izin atau segala macam, mereka takut lagi kehilangan pekerjaan. Jadi untuk tahap pertama ini mereka skip dulu untuk tidak ikut. Kemungkinan kalau keadaan sudah tenang, mereka itu bisa maju, mereka maju tahap. Berarti yang selain dari 179 juga itu korbannya? Korban. Jadi 225 orang itu semua korban. Tuh. Tapi yang hanya mengajukan hanya 179. Untuk saat ini yang mengajukan hanya 179 orang dengan total nilai 8,1 M. Oke. Untuk agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya minggu depan masih pemeriksaan berkas. Tuh, jadi kemungkinan baru sidang dipanggil lagi tergugatnya itu minggu selanjutnya lagi.
sebelum ada sidang perdana kali ini mungkin sudah menghubungi pihak Nia Daniati juga secara langsung atau seperti apa? Seharusnya sudah ya, karena kan rilas undangan dari pengadilan sudah dikirim. Masing-masing pihak semua sudah menerima rilas undangan. Kalau seandainya rilas belum diterima, pasti persidangan tidak akan dimulai. Karena rilas undangan itu harus diterima dan ditandatangani oleh pihak rumah, di mana alamat tersebut diterima, bahwa menyatakan orang tersebut memang tinggal di situ, dan rilas undangan sudah diterima. Harusnya mereka sudah mengetahui. Berarti memang belum ada itikat baik dari pihak mereka? Untuk sampai saat ini saya belum tahu itikat baik atau bagaimana, atau mungkin ada kendala mereka belum bisa datang, tapi yang saat ini mereka belum bisa datang. Karena sebenarnya setelah acara pemeriksaan berkas beres itu harusnya masuk ke tahap mediasi. Tahap mediasi itu di mana tahap para pihak menyelesaikan secara musyawarah dan sehingga tercipta suatu kata damai ya. Kami sih masih berharap membuka pintu perdamaian itu kepada pihak Olivia Natania gitu. Tapi kalau seandainya mereka juga tetap masih deadlock dengan kita, ya kami tetap lanjut ke bukti dan saksi.